Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahmatullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan wa'afiyah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian sambil menunggu waktu syuruk kita kaji Riyadhus Shalihin yang dengan kajian tersebut mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmatullah, kajian kita pada pagi hari ini sampai pada bab birrul walidain wasilatil arham. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan bersilaturahim, artinya saling menyambung tali apa? Silaturahim itu antara saudara, ini harus kita persambungkan. Jangan sampai ada yang memutus tali kekerabatan, tali persaudaraan. Di sini disebutkan birrul walidain, kedua orang tua. Kedua orang tua di sini adalah kedua orang tua kandung. Walid itu bapak, walidah ibu. Tapi beda kalau abi dan umi. Abi dan umi ini bisa untuk bapak secara biologis dan bapak secara sebutan. Seperti saya katakan Bapak Jokowi, apa bapak saya? Kan bukan. Tapi kalau Suwito itu bapak saya almarhum. Jadi walid itu bapak, maka lam yalid walam yulad. Jadi Allah itu tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi dengan bukan Allah itu bapak atau apa dengan sebutan bapak itu karena apa? Bapak itu bisa sebutan untuk yang non biologis. Jadi menyebutkan, saya kadang sering dipanggil Abi Mas Rihan. Apa saya bapaknya kan bukan. Nah ini sebutan. Maka tapi kalau walid itu betul-betul bapak kandung, walidah ibu kandung. Umi juga belum tentu kandung. Ummul mukminin, apa ibu kita kan bukan. Siapa? Khadijah, Aisyah ummul mukminin. Hadirin Allah, oleh karena birrul walidain ini Imam Nawawi memberikan pendahuluan dengan surat An-Nisa 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wasoliha wasohibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum.
Yang artinya bersembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat-kerabat, anak yatim dan kerabat-kerabat, serta tetangga dekat ataupun tetangga jauh, dan kepada teman dekatmu ataupun hamba sahayamu. Masyarakat ini adalah hamba sahaya atau budak. Hadirin rahmatullah, Imam Nawawi mendirikan pendahuluan ini karena apa? Yang pertama adalah wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu menyekutukan Allah sama sekali. Menyekutukan Allah ini memang sampai Allah di dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni orang yang menyekutannya. Jadi dosa syirik itu suatu dosa yang tidak ada di atasnya lagi. Bahkan dosa syirik ini oleh Allah kita sudah dapat keringanan. Kalau zaman sebelum Rasulullah, zaman Nabi Musa, taubatnya syirik itu bagaimana? Taubatnya syirik itu bunuh diri atau saling membunuh. Coba dalam surat Al-Baqarah itu, bahwa setelah Nabi Musa bermunajat di Gunung Tursina selama berapa malam? 40 malam. Kemudian beliau turun gunung, ternyata melihat kaumnya yang tadinya beriman kepada Allah saja, kemudian terdapat pada menyembah anak sapi, patung yang berupa anak sapi. Untuk tobatnya apa? Untuk tobatnya harus dengan yang beriman membunuh kepada yang musyrik tersebut atau bunuh diri. Bayangkan, umpama ini masih berlaku ya, kira-kira habis enggak kira-kira? Umpama ayat ini, hukum ini masih berlaku, kira-kira ambek COVID, kira-kira bencananya lebih banyak mana itu? Nah, maka Allah memberikan keringanan. Dengan apa? Syirik itu cukup dengan taubat. Enteng apa enteng? Kalau dulu sampai seperti itu, sekarang dengan taubat. Maka kalau yakfiru itu enggak cukup. Kita istighfar itu enggak cukup. Harus dengan taubat. Arti taubat, tidak akan mengulangi lagi. Hadirin rahmatullah, oleh karena itu masalah syirik ini sangat-sangat krusial. Kenapa saya katakan krusial? Karena syirik itu menjadi penentu diterima amal kita atau tidak. Karena apa? La in asyrakta la yahbatonna. Kalau kamu menyekutukan Allah, layah batonna. Yahbato itu sendiri artinya sia-sia. Lam di muka, layah batonna. Lam di muka itu untuk arti sangat, sangat sia-sia. Nun di belakangnya layah batonna itu juga mengandung makna sangat. Jadi kalau di bahasa Indonesia kira-kira apa?
La in asyrokta, kalau kamu menyekutukan Allah akan sangat sia-sia sangat, akan sangat sia-sia sangat merugi. Karena apa? Amalannya tidak diterima. Apalagi cuma ini ibadah-ibadah yang sampai dalam hadis ustushidah. Ustushidah itu orang yang menganggap dia mati syahid, tapi ternyata apa? Dalam hatinya dia berperang itu supaya disebut pahlawan atau supaya disebut pemberani. Kemudian menghadap Allah. Kamu berperang itu untuk agamamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan bahwa kamu bohong, kamu berperang untuk biar kamu disebut pemberani ataupun biar kamu dianggap sebagai pahlawan. Itulah hadirin rahmatullah. Maka yang berkorban nyawa, kira-kira korban di atas nyawa itu apa kira-kira? Ada enggak di atas nyawa, korban di atas nyawa? Korban nyawa saja kalau tidak lillah, lighoirillah, ya untuk disebut sebagai pahlawan atau pemberani, maka nyawa yang sudah dikorbankan itu ternyata sia-sia di hadapan Allah. Hadirin Allah, maka dosa syirik ini dosa yang sangat harus kita hindari. Apalagi zaman sekarang itu zaman yang kadang-kadang syirik itu dikemas dengan apa? Perbuatan syirik dikemas dengan apa? Kearifan lokal. Pernah dengar kearifan lokal? Ini hati-hati, kearifan lokal. Maka hadirin rahmatullah, hati-hati dalam kehidupan kita ini ada kebaikan atau kebenaran 3 macam, hati-hati. Pertama, kebenaran atau kebaikan menurut individu, menurut pribadi. Sehingga kalau kebenaran menurut pribadi, pokoknya nek ora aku ora bener. Nah itu ada apa enggak? Kebenaran yang menurut ukurannya hanya untuk pribadi ataupun golongannya, itu sekarang ada. Jadi kalau enggak ditangani golongan saya, salah kabeh, itu ada enggak? Kalau sampai yang ngimami duduk golonganku, salah. Kalau khotibnya itu duduk golonganku, salah. Lah ini zaman sekarang ada yang seperti itu. Ini kebenaran menurut individu ataupun yang kedua apa? Kebenaran menurut umum. Kebenaran menurut orang banyak. Ini paling menjadi apa? Ukuran sekarang itu. Kalau orang banyak apalagi 50 lebih 1 mesti beneri gitu. Sawadul a'dom. Apa benar kalau sawadul a'dom? Belum tentu benar. Kalau semua bertumpu pada akal manusia. Maka kebenaran yang ketiga apa? Kebenaran dari Allah. Lah inilah penentunya kebenaran dari Allah. Sehingga kalau kebenaran pribadi tadi bersesuaian dengan kebenaran Allah, itu benar. Kebenaran menurut umum ternyata tidak melanggar kebenaran Allah, ini boleh kita ikuti. Cuma kalau kebenaran menurut orang banyak tadi bertentangan dengan kebenaran Allah, maka haram kita mengikutinya.
Hadirin rahmatullah, hati-hati terhadap kebenaran yang kadang dikemas kesirikan, yang dikemas dengan kearifan lokal. Jadi sekarang itu bahasa Indonesia itu di dalam menyampaikan ini redaksinya itu wah indah, kearifan lokal. Arif itu bahasa apa? Bahasa Arab, arif. Lokal bahasa Inggris. Jadi Indonesia itu memang apa? Kosakatanya demikian sangat miskin sehingga kosakata itu selalu bertambah. Bahkan redaksi tahun seketan dibaca sekarang kadang-kadang sudah enggak enak di telinga, itu enggak enak. Maka itulah bahasa. Kalau bahasa Arab redaksi tahun 1500 tahun yang lalu dibaca sekarang masih gimana? Nah, Al-Quran itu redaksi tahun berapa itu? 1500 tahun yang lalu. Kalau bahasa Indonesia zaman kemerdekaan itu waduh tempo dulu. Itu kadang dibacakan sekarang sudah kurang enak didengar. Karena apa? Bahasa kita berkembang. Hadirin rahmatullah, itulah tentang syirik. Maka harus hati-hati. Jangan mengikuti, bahkan menyetujuinya. Nyetujui kearifan lokal. Kearifan lokal itu bertentangan dengan kebenaran Allah. Kita menyetujui sama dengan yang membuat. Dalam Al-Quran, dalam surat fakadzabuhu fa'aqaruha. Pernah dengar tak? Fakadzabuhu fa'aqaruha dalam surat apa? Wasyamsi waduhaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Jadi untanya Nabi Soleh itu unta yang bermanfaat, bisa memberikan manfaat. Tapi kaumnya demikian sangat-sangat drengkinya, saking eleke kaum tadi, unta yang bermanfaat tadi dibunuh. Membunuhnya dengan apa? Fa'aqaruha, disembelih. Lah disebutkan fa'aqaruha itu secara jamaah, menyembelih bersama-sama. Kira-kira bisa Bapak Ibu kurban nyembelihnya bersama-sama bisa apa enggak? Jadi yang korban wong 20, le nyembelih bareng wong 20 bisa apa enggak? Enggak bisa. Tapi kenapa Allah kok menyatakan disembelih bersama-sama? Fa'aqaruha. Artinya kalau kita setuju dengan penyembelihan tersebut, podo ambek sing nyembelih. Paham itu? Kita setuju dengan perbuatan syirik tersebut, yang buat undang-undang kita juga setuju undang-undang, podo ae dengan yang membuat. Nah, maka hati-hati. Kita setuju, maka Rasul bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka kalau mampu cegahlah dengan kekuasaanmu. Kalau tidak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Lisan juga tidak mampu. Zaman sekarang kadang lisan mampu apa enggak? Enggak mampu. Wedi apa? Wedi kena hukum. Zaman sekarang itu wong nulis saja bisa kena hukum. Kata-kata idiot bisa kena hukum. Kata-kata penjenengan sehat Pak Mas Rihan, sehat. Ternyata diperiksa dokter sakit.
itu saya dikatakan pembohong. Maka dihukum 4 tahun. Baru ada di rezim ini, di rezim yang zaman saya ini, zaman Bung Karno sudah urip, sudah ada. Jadi merdeka sebelum merdeka sudah ada. Tapi nemoni orang yang berkata, Pak Mas Rehan penjara sehat? Alhamdulillah sehat. Lah dokter meriksa, nggak sehat, ngomong sehat, bohong. Nah, berarti saya bohong, wong saya nggak sehat kok mengatakan sehat, dihukum 4 tahun. Lah sekarang bohong banyak apa enggak? Kira-kira kita mau mencari kebohongan, Masya Allah, darurat katanya. Sekarang itu darurat kebohongan. Nah, inilah kalau negeri dengan darurat kebohongan seperti sekarang ini, Masya Allah. Yang bohong siapa? Kalau yang bohong itu sekedar pangkatnya nong kini, ngerti? Pangkat yang di sini itu, balok, pangkat balok bohong itu ya enggak berdampak. Tapi kalau yang berbohong itu bintangnya loro sampai bintangnya telu, kira-kira gimana? Masya Allah, itu ngatakan Sambo, saya enggak ngerti siapa Sambo itu. Ya Allah, sampai seperti itu berbohongnya, Masya Allah. Jadi dalam kehidupan yang seperti sekarang ini, kalau kita setuju dengan kebohongan, fa'aqoruha, podo ambek yang berbohong. Jadi kita setuju dengan kebohongan tadi, maka podo ambek sing berbohong. Hadirin rahmatullah, itulah menghadapi kehidupan yang seperti sekarang ini, betul-betul seperti kata Rasulullah, kalau enggak mampu dengan lisan, yang paling aman apa? Hati. Maka hati itulah kata Rasulullah yang paling lemah. Jadi kalau kita tidak setuju dengan hati kita, yang tahu siapa kira-kira? Bareskrim tahu hati saya tidak setuju? Tidak ngerti, meskipun pakai lie detector. Tahu lie detector itu? Jadi alat yang untuk mendeteksi kalau saya berkata bohong, alat itu bisa, itu cuma itu tidak 100% banyak. Kalau pembohongnya itu sudah memang penggawean nih, tahu ya, pembohong kok penggawean nih, itu tidak berdampak. Tapi kalau orang tidak pernah bohong selama hidup, suruh bohong, deg-degan. Sehingga di lie detector itu kelihatan. Tapi nek sudah penggawe ini bohong, sudah gak mekan, alat tadi tidak berdampak. Hadirin Allah, itulah di dalam kehidupan kita, maka dengan kearifan lokal tadi kita hati-hati. Wabil walidaini ihsanat, kepada kedua orang tua kita, bahasa kita apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Baik di dalam beliau masih sugeng, masih hidup, ataupun sudah wafat. Kalau berbaktinya kepada yang masih hidup, kita paham, selalu taat kepada kedua orang tua. Kalau sudah beliau wafat, bakti kita bagaimana? Kira-kira bakti kita mana? Ada. Nah, ini makanya kebenaran menurut umum sampai kebenaran menurut Allah. Ada kebaktian menurut umum kalau sudah wafat, maka setiap jemuah legi bawa apa? Bunga ke kuburan. Nah, itu dianggap bakti. Bahkan di desa saya ini wong desa, tadi wong desa tahu betul. Di desa itu arep tuku kembang ora kuat. Karena kembang itu berapa ya? Misalnya saya mau beli kembang itu tidak kuat, ambil bunga telasih. Bunga telasih nang pinggir dalan akeh. Jabut taruh. Telasih apa?
telas-telas sing asih. Jadi wis saking gak duwene apa-apa, maka cukup dengan bunga telasih itu taruh di atas kuburannya. Itu nama bakti kita. Ada juga baktinya apa? Baktinya ada yang dikemas dengan bahasa Islam. Dikemas dengan bahasa Islam, baktinya apa? Malam Jemuah, poro arwah podo tilik ngomah. Kenapa tilik ngomah? Saperlu njaluk kiriman Al-Fatihah. Ini lagu di desa saya. Jadi arwah malam Jumat tilik ngomah, njaluk kiriman Al-Fatihah. Tekan ngomah ora dikirimi. Napa kok gak dikirimi? Podo sibuk nonton televisi. Kira-kira kober ndak? Nek nonton televisi ngirim Al-Fatihah kira-kira kober apa ndak? Apa meneh sing ditonton Ikatan Cinta, lali kabeh. Tekan omah ra dikirimi. Arwah mulih nang kuburan karo mrebes mili. Jadi tekan omah kok ra kirimi malih balik mulih nang kuburan karo mrebes mili. Karo ngancam. Nek ra dikirimi tinggalanku arep tak jaluk bali. Kira-kira tinggalan itu akan jaluk bali. Jadi tinggalannya omah, sawah dan lain sebagainya arep dijaluk bali. Itu kira-kira dari Rasul apa dari siapa itu Pak? Inilah. Ini kadang-kadang lagu gini ini wah menjadi tren. Maka kalau malam Jumat mbah podo mulih, bapak podo mulih, mulane apa? Senengane apa? Senengane wedang teh, tukokno wedang teh gitu. Atau kopi. Ya, inilah kadang-kadang bakti menurut umumnya ngono ya sudah. Nah, kalau bakti tadi menurut Allah, ya apa? Allahumma gfirli wali walidayya. Jadi kita doakan, kita mohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Cuma mohon ampunnya jangan suka jangan suka kita gonceng. Tahu gonceng? Jadi gonceng sepeda motor tahu kan? Jadi kadang-kadang kita sholat setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin baca apa? Itu bonceng namanya. Robbi fili walid. Jadi nggak boleh goncengan gitu, ada dituntunkan pakai gonceng itu nggak boleh. Maka apa? Ya doakan dimanapun, kapanpun itu kita berdoa pada Allah. Bahkan Rasulullah setiap habis menanam jenazah, jadi jenazah begitu ditanam, beliau bersabda, istaghfiru li ahikum was'alu lahu tasbih fa innahul an yus'al. Jadi kalau habis menanam jenazah langsung mohonkan ampun saudaramu. Mohonkan ampun saudaramu. Bukan bacakan Al-Fatihah tapi mohonkan ampun. Karena apa? Dan mohonkan akan ketetapan, akan kebaikannya. Karena sekarang akan ditanya. Siapa yang ditanya? Mayit tadi, jenazah tadi akan ditanya. Siapa yang nanya? Mungkar dan nakir. Tapi ternyata zaman sekarang itu ada seseorang yang belum bisa ditanya oleh mungkar dan nakir. Seorang tokoh dikubur. Setelah dikubur itu sampai sekarang nggak pernah kosong dari orang. Sehingga dalam hadis kenapa? Kalau sudah yang ziarah kubur pergi semua, baru malaikat mungkar dan nakir
bertanya. Tapi ternyata bertahun-tahun selalu penuh yang ziarah, nggak pernah tertinggalkan. Malaikat gak kok berarti ono maneh. Jadi malaikat gak situ. Itulah kalau orang berpegang pada akal. Itu wong tokoh loh, itu tokoh yang ngomong bahwa ada yang belum ditanya. Makanya kalau ada yang meninggal diziarahi bendino, malaikat menakir enggak atau turu dulu sisan. Itu malaikat mungkar dan nakir. Makanya apa? Gawe omah nduk kuno itu lebih aman itu. Nah, malaikat mau datang, wedi ya enggak situ. Hadirin rahmatullah, itulah kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat dengan apa? Istaghfiru. Kita mohonkan ampun. Karena apa? Tidak ada kebahagiaan bagi manusia lebih di atas ampunan Allah. Jadi ampunan Allah itu tidak ada yang melebihi di atasnya. Karena apa? Kalau kita mengharap amalan kita diterima, apa mesti ditompo? Oh, kadang-kadang kita beramal itu ada kesirikan sedikit, riak aja ndak diterima. Maka apa? Kalau sudah diampuni dosa, selesai masalah. Maka kita mohon ampunan itu, kalau kita berapa kali sehari istighfar? Kalau yang ngomong itu habis sholat fardu, istighfarnya ping piro? Ping 3. Sholat fardunya ping 5. Sehingga berapa kali? 15. Kalau Rasulullah 70 sampai 100 kali. Dosane akeh nih. Dosane akeh sapa? Akeh sing ngomong. Kok cuma ping 3 kali 15. Makanya banyak-banyaklah kita mohon ampun kepada Allah. Karena Pak, di atas pengampunan dunia ada. Jadi ampunan Allah. Kalau sudah diampuni apa? Kalau sudah ampunan Allah, ya surga adanya. Hadirin rahmatullah, itulah tentang wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan kerabat dekat, kemudian tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, inilah Islam lewat Al-Qur'an ternyata pertetanggaan ini oleh Allah dituntun dalam kita bertetangga. Maka kalau saya tanya, mana sih intoleransinya Islam itu mana? Zaman sekarang kan banyak orang mengatakan intoleran. Padahal Allah sampai di dalam Al-Quran untuk bertetangga saja kita harus berbuat baik kepada tetangga. Tetangga mesti muslim apa enggak? Belum tentu. Tetangga belum tentu muslim. Apalagi hidupnya sampai di Jalan Ijen sana. Kira-kira tetangganya muslim apa enggak? Nah, apa di Pantai Indah Kapuk? Kita hidup sama kira-kira tetangganya kira-kira apa? Makanya kita bertetangga itu pun diatur oleh Allah. Sampai Rasulullah la yadkhulul jannata man layak man jarahu bawa'iqo. Enggak masuk surga orang yang tetangganya merasa terganggu dari tetangga tersebut. Oleh karena itu hati-hati kalau punya hajat, sound sistemnya 20.000 watt, tumpukane telu, suaranya di dada sampai menggetarkan dada, tonggone loro untu. Kira-kira gimana itu? Kira-kira masuk surga enggak gitu? Enggak masuk surga, masih sholat. Meskipun sholat, kalau mengganggu tetangga itu tidak masuk surga. Kalau tidak sholat, opo meneh gitu. Itu.
Hadirin Allah, hati-hati dengan tetangga. Maka dalam pertengkaran, Bapak Ibu kalau tahu rumah saya dempet-dempet gitu. Itu kok kemudian saya ngingu bebek 200 gitu, kira-kira di rumah saya kira-kira gimana tetangganya? Nggak usah COVID, pasti pakai masker terus kan gitu loh, nggak usah COVID. Nah, kira-kira ganggu seperti itu, itulah Rasulullah bersabda, tetangga yang mengganggu tetangganya nggak masuk surga. Inilah dalam Islam tetangga itu tidak pandang apakah tetangga kita ini orang Muslim ataupun non Muslim, sehingga pertetanggaan harus kita jaga. Hadirin rahmatullah, sudah masuk ya? Suruh sudah sambut. Nah, oleh karena itu dari satu ayat Imam Nawawi ini sebagai pendahuluan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga, jangan sampai ketinggalan. Bahkan dalam suatu riwayat, tetangga saya mati karena kelaparan. Mati karena kelaparan. Saya kekenyangan. Itu gak masuk surga. Orang yang tetangganya sampai, oleh karena itu yang namanya membantu tetangga itu harus di dalam Islam. Demikian kajian kita untuk birrul walidain wasilatul arham. Insyaallah kalau ada yang bertanya, pertanyaan disampaikan akan datang insyaallah. Karena waktu ini sudah habis. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.